Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Islam. Di sini kami akan membuat video edukasi mengenai pengaturan warisan anak di luar nikah, studi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Dengan kami anggotanya. Perkenalkan, nama saya Rukmadiana Saragi dengan NIM 3232411005. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Akila dengan NIM 323111026. Perkenalkan, nama saya Hulman Panjitan dengan NIM 323111002. Perkenalkan, saya Prita Rohani Mani dengan NIM 32333111028. Selamat menyaksikan. Oke. Adapun latar belakang dari judul kami ini adalah, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, hampir 50 juta anak di Indonesia itu tidak memiliki akte kelahiran karena berbagai alasan, termasuk kawin siri atau perkawinan yang tidak sah. Angka ini merupakan hampir separuh dari semua anak di bawah 5 tahun di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 Peraturan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 yang mengabulkan permohonan uji material atas pasal anak di luar perkawinan yang sah dalam Undang-Undang Perkawinan sangat dihargai oleh KPAI. Selain anak di luar nikah yang diakui oleh hukum, dalam pasal 862 sampai 866 KUH Perdata, anak di luar nikah dianggap tidak sah menurut hukum dan status dan hak waris seorang anak di luar nikah tergantung pada hukum yang berlaku. Itu sesuai perdata atau hukum Islam, dan apakah orang tuanya itu mengakui anak tersebut. Meskipun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi telah membantu mencapai kesetaraan hak bagi anak di luar perkawinan. Ini memberikan fondasi baru untuk produk hukum legislatif dan eksekutif yang akan datang. Anak di luar kawin juga berhak mendapat perlindungan hukum. Selanjutnya, dalam pertimbangan hukum, anak di luar kawin juga berhak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, terkait hubungan anak dengan ayah biologisnya, Mahkamah Konstitusi telah membuka pintu bagi si ayah biologis untuk bertanggung jawab terhadap anak di luar kawin. Sebagai bapak biologisnya dan bapak hukum, peran ayah akan bertanggung jawab melalui pembuktian hukum menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga alat bukti lainnya. Menurut sistem hukum perdata di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, hak waris anak di luar kawin sangat bergantung pada pengakuan sah dari orang tuanya. Anak di luar kawin juga harus memiliki hak mewarisi apabila ada pengakuan dari ayah atau ibunya. Setelah adanya pengakuan, besaran warisan anak di luar kawin akan ditentukan berdasarkan kedudukan bersama ahli waris lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal KUH Perdata. Adapun pembahasan kami yang pertama, yaitu kami akan membahas tentang hak waris anak di luar nikah menurut hukum Islam. Nah, menurut hukum Islam, pembagian warisan didasarkan pada ikatan nasab atau hubungan darah yang sah antara pewaris dan ahli waris. Anak yang lahir dari hubungan yang sah, yaitu pernikahan yang diakui secara otomatis, mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya. Namun, bagaimana dengan anak yang lahir di luar nikah? Menurut hukum Islam, anak di luar nikah memiliki nasab yang sah hanya kepada ibunya, bukan kepada ayah biologisnya, kecuali ayah tersebut secara sah mengakuinya melalui proses yang diatur oleh syariat. Hal ini berarti anak yang lahir di luar nikah berhak menerima warisan dari ibunya dan keluarga dari pihak ibunya, tetapi tidak berhak mewarisi harta dari ayah biologisnya maupun keluarga ayah. Dalil yang menegaskan ini diantaranya adalah firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan tentang hak waris anak berdasarkan hubungan yang sah, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa seorang anak hanya diwarisi oleh ayahnya jika ada nasab yang sah melalui pernikahan. Meski demikian, ayah biologis tetap bertanggung jawab secara moral dan finansial terhadap anaknya. Ayah diwajibkan memberi nafkah dan dapat memberikan wasiat hingga maksimal sepertiga dari harta kepada anak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang. Hal ini ditegaskan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 149 sampai 185 dan pasal 186 yang menyatakan anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI tahun 2012 juga menguatkan bahwa anak hasil zina tidak menjadi ahli waris ayahnya, tapi ayah tetap wajib bertanggung jawab. Pembahasan kami yang kedua yaitu hukum pembagian warisan terhadap anak di luar nikah menurut hukum perdata.
Sistem pewarisan yang dianut oleh KUH Perdata adalah sistem individual bilateral, yang berarti setiap ahli waris berhak menuntut pembagian dan memperoleh bagian yang sama dari harta warisan baik dari ibu maupun dari ayah mereka. Konsekuensi dari hukum dari putusan ini adalah KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi bertentangan, dan kedudukan anak di luar kawin hukum perdata lainnya selama hubungan darah dapat dibuktikan. Alat bukti lain ini sejalan dengan perlunya pengakuan anak di luar kawin dalam KUH Perdata. Apabila kedudukan anak di luar kawin sudah jelas, berhak mendapatkan warisan dari ayahnya, bagian warisan anak di luar kawin menurut KUH Perdata diatur sebagai berikut. Yang pertama, anak di luar kawin mendapatkan sepertiga bagian apabila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau istri. Yang kedua yaitu anak di luar kawin mendapatkan separuh bagian apabila yang meninggal atau tidak meninggalkan keturunan suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas atau saudara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga yaitu anak di luar kawin mendapatkan 3/4 apabila yang meninggal hanya meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang lebih jauh lagi. Dan keempat yaitu bagian anak di luar kawin yang telah diakui harus diberikan terlebih dahulu, kemudian sisanya dibagikan kepada para ahli waris yang sah. Dan yang terakhir yaitu anak di luar kawin mewarisi seluruh harta pewaris sebagai apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang. Adapun kesimpulan dari pembahasan kami yaitu hasil perbandingan hukum waris terhadap anak di luar nikah menunjukkan perbedaan yang signifikan antara hukum Islam dan sistem hukum Indonesia yang termana KUHP Perdata ataupun pasca putusan Mahkamah Agung. Secara fundamental, hukum Islam hanya mengakui hubungan nasab anak yang tidak menikah dengan ibunya dan keluarganya, sehingga anak tidak memiliki hak untuk mewarisi secara otomatis dari ayah biologisnya. Namun, hukum Islam menawarkan opsi lain melalui hibah atau warisan untuk melindungi hak ekonomi anak. Sebaliknya, hukum perdata Indonesia terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU nomor 8 tahun 2010 kini mengakui hubungan perdata anak di luar nikah dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Selama hubungan darah dapat dibuktikan secara ilmu, pengetahuan atau bukti lain dan anak tersebut telah diakui secara sah sesuai KUH Perdata, di mana porsi warisnya bervariasi dari sepertiga hingga seluruh warisan tergantung pada keberadaan ahli waris sah lainnya. Dengan demikian, meskipun prinsip dasar hukum Islam memisahkan nasab dan waris anak luar nikah dari ayahnya, sistem hukum positif Indonesia telah bergerak maju untuk memberikan perlindungan hukum dan hak waris kepada anak di luar nikah dari pihak ayah yang mencerminkan upaya rekonsiliasi antara prinsip agama dan perlindungan hak asasi anak. Sekianlah dari kesimpulannya, yang dimana kami akan memberikan pesan dan pesan untuk anak muda di luar sana. Janganlah Anda melakukan hubungan-hubungan yang dilanggar, baik itu melanggar hukum Indonesia ataupun hukum-hukum agama, yang dimana jika ingin melakukan itu harus adanya ikatan yang sah antara suami dan istri. Sekian dan terima kasih. Sekianlah video dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.